Kemudian dia keluarkanlah satu-satu hukum yang sangat sederhana. Hukumnya itu tak boleh kawin satu marga, tak boleh kawin satu rukun marga, ya, itu dianggap jinah. Jadi kalau zaman dulu itu ada melanggar sehingga dipancung. Kalau rumpun marga sampai sekarang itu sumpah itu kami tetap ingat, walaupun kami di mana jumpa. Jadi si raja ini berpikir, wah, kalau aku pancung sama rakyatku ini habis lah ini kan. Macam mana caranya nih? Dia cari solusi. Solusi itu menjadi satu simbol filosofi, yaitu cecak. Dia bilang begini, lebih bagus kita hidup macam cecak. Karena waktu saya pergi ke barat, cecak ada. Ke utara, cecak ada. Ke timur ada. Ke selatan, ke tenggara, ada cecak. Marilah kita hidup macam cecak itu. Karena dia binatang yang baik sama kita. Sahabat kita itu binatang keramat saya anggap. Kalau datang orang dia bunyi. Sehingga saya tahu yang datang itu musuh atau kawan. Pergilah macam cecak kalian. Dan sekarang terbukti, masing-masing kabupaten punya suku. Dan masing-masing kabupaten simbolnya cecak dan payudara. Seperti ada di tiang rumah itu. Ya, jadi dia bilang jangan bunuh, nanti kau mendapat sial. Kayak gitulah, satu warning dari zaman dulu. Yang sekarang memang orang Batak menganggap itu sahabat. Itulah cecak dan payudara itu. Jadi kenapa ada hubungan cecak ke payudara? Kan itu pula kan, ada 4 di situ payudaranya. Setiap kabupaten itu simbolnya. Jadi dia bilang, kalau kita merantau atau pergi macam cecak, jangan lupa carilah tomo. Tomo itu artinya kesuburan. Nah, kesuburan itu bukan berasal dari tanah saja, tapi dari seorang perempuan. Apa lambang kesuburan perempuan? Kalau zaman dulu maaf kata harus besar payudaranya. Kenapa dia cari harus besar payudaranya? Karena prinsip mereka itu banyak anak banyak rezeki. Kalau banyak anak ibunya harus banyak air susu. Ya, dan itulah makanya dibuat payudara situ dan dibuatnya ampat. Sebenarnya orang Batak pernah tamu saya ditanya sama saya ini, Pak, ya, apa raja boleh bininya 2? Oh tak boleh, kalau orang Batak itu rajanya 1 bininya, karena dia ditiru akhlaknya, ya kan? Karakternya ditiru oleh keturunannya. Kalau 2 istrinya ya ikut-ikutan nanti yang lain. Loh kenapa 4 itu Pak? Katanya. Dipikirnya karena 2 bini. Bukan 4 itu bukan berarti istrinya 2, tapi melambangkan satu kesuburan, kehidupan, kesetiaan, keharmonisan. Itu harus dimiliki perempuan Batak walaupun dia berada di mana seperti cecak tadi. Ya. Nah, jadi saya pikir-pikir, patutlah Pak, mahar perempuan Batak ini mahal katanya kan? Karena dia dianggap melambang kesuburan ya. Nah itulah maksudnya cecak dan menuju payudara itu. Kemudian rupanya diukirnya namanya gorga. Gorga itu liuk-liuk kehidupan, lalu dikasih warna putih, merah, hitam. Nanti di sana pun bisa kita lihat rumah raja begitu. Kalau rumah bukan keturunan raja tidak ada ukiran. Jadi apa artinya itu seperti kain ini? Dia bilang pergi kemanapun seperti cecak, putih itu adalah dunia atas itu suci, yang merah dunia tengah kehidupan kita, yang hitam dunia bawah kematian. Itulah sebelum beragama sampai sekarang sudah beragama itu dapat diterima oleh para kalayak orang-orang yang sudah beragama juga menerima. Jadi banyak juga ajaran para malim ini nggak diterima ya. Itulah menyampaikan ke kayu itu tadi bukan Tuhan dibilangnya. Jadi nah jadi si raja mengatakan bukan waktu hidup saja saya punya rumah, tapi mati pun saya ingin punya rumah katanya. Jadi kayu ini yang kita sembah ini ditumbangkan yang emosi dia mungkin dibuatnya rumah tinggal, nanti boleh kita lihat. Dan inilah rumah kuburannya. Dari sinilah ditiru orang Batak itu sampai sekarang. Malahan kalau udah uang banyak kayak keramik. Kadang-kadang lebih mahal kuburan dari rumah tinggalnya toh. Nah itulah, jadi masih hidup udah dibuatnya 2 rumahnya. Rumah tinggal sama rumah kuburan. Itu unik juga itu kan. Nah jadi di ini batu vulkanik karena dulu keramik nggak ada. Dipahat selebar sepanjang tubuhnya. Dikoreklah sama tukang pahatnya batu ini. Selebar tubuhnya. Jadi dia bilang kalau mati siapa duluan masukkan ke dalam. 1961 ini diketemukan arkeolog secara bagus dari dalam tanah, diangkat sekarang posisinya gini untuk membuktikan ingin melihat apa isinya. Ini tutupnya ini tutup begitu aja, belum di semen macam gini. Tak boleh, karena dia ada adat, ada parti, ada hukum. Alangkah kita pestainlah kakek moyang kita ini selama 1 minggu, 1 hari motong 5 ekor lebih kerbau. Seluruh keturunannya baik dari laki-laki, baik dari perempuan atau menantu datang kemari menyaksikan. Barulah dibuka ini. Di dalam itu ada tengkoraknya. Suami istri ada rambutnya bergimbal gitu. Tak boleh dipotong. Itu dibawa lahir. Kenapa nggak boleh dipotong? Itu adalah indera keenamnya. Ada spirit magic. Kekuatan kayak Samson. Gitu. Baru ada tongkat tunggal penaluan yang sekarang di kios-kios itu ada replikanya. Tongkatnya, piring makannya, pinggan pasu. Kalau dikasih makanan beracun, racunnya boleh tawar. Ya kan? Baru kemudian ada buku kitabnya dari kulit kayu. Ada kalendernya dari kulit bambu. Replikanya ada dijual di souvenir itu. Jadi datang mufakat orang tua, tak usahlah dikasihkan sama keturunan, takut nanti dijual kan.
Dia mufakat orang tua biarlah di dalam. Ditutup, dikasih semen, tak boleh lagi dibuka. Itulah acara terakhir daripada adat budaya Batak yang sampai sekarang masih dilakukan. Jadi kurasa orang Batak ini habis uangnya untuk adat doang. Ya kan, kalau kita pilih ke rumah adat itu tidak ada kursinya, tapi mudah-mudahan anaknya sekolahnya sampai cita-citanya, kemudian bayar adat, ada lebihnya buat kuburan dia. Nah, kalau ada lebih baru beli mobil juga dia. Nah, itulah. Jadi kalau ini dilakukan yang 3 tadi dia udah puas itu, ya. Kemudian ini nama raja ini Opo Soribuntu, marganya Sagisida Putar, dan ini sudah berusia 500 tahun lebih, ya. Kemudian di kerajaan ini lebih kenal lagi bukan daripada anaknya tapi dari cucunya. Karena dia sudah punya cucu laki-laki, jadi ada gelarnya kakek Sianu kan gitu kan orang Batak kan. Jadi nama cucunya ini Opo Ujung Barita, dan di sini dia sudah 300 tahun lalu ya. Semasa hidupnya dia telah membuat ini masih lajang udah dibuatnya. Kadang-kadang kita tanya, "Loh, kenapa masih lajang udah dibuat?" Pada zaman dia ini udah perang-perang. Udah ada komplain. Jadi mungkin kita pikir kalau ikuti cerita sejarah ini, nah, mungkin dia rela kalau mati ya udah ada kuburannya kan gitu. Rumah hidupnya sudah ada, rumah matinya udah ada. Nah, tapi panjang umur dia ini, nggak mati-mati, gitu kan? Jadi ini kita lihat merah sini, nah, ada merah di sana. Malahan dia dulu pernah disegani dan ditakuti untuk mempertahankan adat Pati Ukum ini. Terjadi komplain, dia pertahankan. Jadi kalau dia menang perang, Raja Musi itu dipotong ya kepalanya, diambil darahnya, dicampurnya satu ramuan, disiramkannya ke batu ini. Yang menjadi arti bagi dia itu menjadi power magic. Ya itulah spirit magic. Jadi masing-masing raja membuat hati perang kan. Nah, malahan ada lagi isu yang menambah cerita ini, jantung hatinya dimakan sehingga dibilang Batak makan orang, gak gitu. Ini terbukti di luar negeri pun begitu. Ada 2 misionaris, Henry Liman dan Munson, yang dikubur di Adiokoting lewat Tarutung. Itu pun orang yang dipotong dimakan. Jadi di luar negeri di Eropa dibilang, ih Batak itu makan orang, katanya kan. Jadi takut orang. Ada seorang pemuda dari Aceh namanya Muhammad Said, agamanya Islam, dia merasa bagian dari suku Batak Gayo, dia nggak takut. Berarti orang itu belum beragama katanya. Alangkah baiknya aku ke sana. Dia kemana-mana pakai songkok ini, pakai sarung kan. Dia datang sini. Begitu sampai di sini dia kendalanya tahu nggak punya kawan, nggak ada saudaranya. Kemudian di mana-mana perang, jadi takut dia. Wah, jangan-jangan aku yang dipotong dimakan pula nanti kan. Dia mulai takut. Jadi cari akal bagaimana supaya tinggal di Tomo ini. Dia cari akal. Akhirnya dia menyerahkan diri sama raja ini. Lalu raja tanya, sebenarnya kamu siapa Muhammad Said? Muhammad Said, ngapain kau kemari? Wah, saya datang kemari untuk jumpai raja, karena ilmu raja sudah terkenal sampai kerajaanku. Oh, begitu hebatnya. Dia puji-puji lah raja ini. Jadi seleng dia. Jadi rencananya tadi dibatalkan dia kan, karena dia takutan. Oh gitu. Untuk apa kau belajar ilmu? Ya untuk bekal saya lah memimpin kerajaan saya. Saya pun keturunan raja di Aceh sana dan saya merasa bagian dari suku Batak. Jadi saya dapat informasi memang dari sinilah mulanya asal Batak, ya kan? Atau Batak Toba, tanah orang Batak kan gitu. Nah kalau begitu baiklah, kamilah Batak Gayo itu raja katanya. Jadi saya terima kau jadi muridku, kau patuh kepada adat, patuh kepada pati, patuh kepada hukum, dan tak boleh makan daging babi. Wah oke lah, saya setuju peraturan itu, kira-kira gitulah jawab dia. Sesudah itu dia belajar, kasih buku kitab itu dari kulit kayu, namanya buku Lak-Lak. Dipelajarinya secara mendalam. Akhirnya dapat rahasia dari magic itu dia. Tapi nggak dikasih tahu masalahnya apa, rahasia yang disimpannya dalam hati. Terus dia menghadap sama raja. Raja, loh ada apa Muhammad Said? Bolehkah saya buktikan ilmu yang saya pelajari ini di hadapan raja? Ya boleh. Kira-kira apa yang bisa kau buktikan? Ini musuhmu yang sisa ini, bisa kau usir ini tanpa perang tumpah darah, tanpa perang kanibal tadi. Masa, kata raja, tercengang dia kan. Itu kau bergurau apa serius? Serius. Bisa kau buktikan? Boleh. Kalau nggak benar nanti macam mana? Potong kepala gini katanya. Raja terkejut. Jangan-jangan orang ini pura-pura belajar ilmu, tahu-tahu ilmunya lebih hebat dari aku. Kok begitu, baru ini murid saya berani ngomong begitu sama saya, katanya kan. Baiklah kalau gitu, kuangkatlah panglima perang. Begitu diangkat panglima perang, dikasih dia serdadu, tapi dikasih senjata tombak, nggak mau dia. Loh jadi kau perang pakai apa, kata raja ini? Tangan kosong. Hebat juga kawan ini pikirnya kan. Oke lah, buktikanlah. Tapi awas kalau nggak betul. Dipancung kepalanya kan gitu. Dibawanya lah serdadunya ke daerah musuh. Sampai daerah musuh dikepung. Udah dikepung, tiba-tiba diserang dia. Pas 10 meter mau dekat, si Muhammad Said ini teringat satu rahasia. Dan rahasia ini pun kita perlu tahu. Tapi tak boleh ditiru di muka umum. Ya, apa rahasianya? Maaf kata waktu musuh menyerang, mau dekat 10 meter, disuruhnya serdadunya buka sarung, buka ulos, semua telanjang.
Ya, dilihat musuh mereka telanjang, balik lagi musuhnya lari tunggang langgang kabur. Sampai senjata dicampai. Datang Muhammad Said, sudah, tak usah kejar, itu udah kalah itu. Tapi senjatanya dibuang tuh ambil. Sebagai bukti sama Raja Ayub balik. Nah, baliklah dia kan, karena dia takut dikejar. Kalau takut nanti dikejar jadi pertumpahan darah. Ada kanibal kan, dia kan udah berjanji sama Raja itu nggak ada tumpah darah, nggak ada kanibal. Begitu balik, Raja tanya, wah hebat juga Muhammad Said, kau pulang bawa senjata, pulang perang. Saudaramu gak ada luka, macam mana kau rampas ini? Berarti kau ada special magic. Aku pun udah curiga sama kamu. Paling tidak ini punya magic yang hebat dari Aceh. Tapi apa kejawabnya? Raja, sebenarnya tak ada magic saya dari Aceh. Semua dari sini ilmu magic itu. Tapi waktu saya belajar magic itu ada rahasia. Ya memang betul semua ilmu ada rahasianya loh. Ada rahasianya, yang mana rahasia itu mengatakan tak boleh satupun melihat orang yang telanjang. Kalau dia lihat dia bisa sial 7 keturunan katanya. Kedua, keberanian nyalinya bisa hambar seketika itu melihat orang yang telanjang ini. Yang ketiga, ilmunya boleh tawar. Datang si raja di tepisnya keningnya. Alamak yang katanya kan. Kupikir kau punya magic katanya kan. Memang betul itu, baru kaulah muridku yang tahu rahasia tersebut. Itu sebenarnya tabu sama kami, tak boleh. Tapi oke aja, karena kau pakai perang. Tapi ku minta jangan nanti ada orang rame-rame terus kau pikir musuh kau angkat gini. Nah, kau bisa bayar hukum adat nanti kena berapa ekor kerbau. Apalagi kalau pulang ke Aceh kau katanya. Baiklah raja. Jadi dihormati dia pahlawan kerajaan sebab tumpah darah kanibal tadi gak ada seperti yang dibilang. Dibuatnya lah patungnya ini sesuai yang saya terangkan tadi. Dia malu gak ada sarungnya di depan raja sehingga ditutupnya kemaluannya toh. Nah, kalau sama musuh dibukanya. Nanti di bawah sana ada yang itu dibukanya tuh, ya kan? Jadi inilah Muhammad Said tidak menyebarkan agama Islam, ya tapi dia menghilangkan tumpah darah dan kanibal tadi. Jadi dianggap raja ini pahlawan juga. Tapi di situ pun raja tetap animisme juga dia. Nah, jadi raja ini pernah mengalami kegagalan bercinta ini. Seorang gadis yang dicintainya 10 tahun pacaran. Pas pesta perkawinan, Boru Sinaga ini tiba-tiba meninggalkan pesta, nggak tahu kemana rimba perginya. Satu orang pun nggak tahu. Ya, si raja jadi sedih, putus asa juga dia. Begitu keluarga dan para undangan udah emosi jadinya. Duh, tadi di sini, kok nggak nampak katanya kan? Barusan tadi saya lihat di sini katanya. Jadi ada satu ilmu zaman dulu namanya Dorma Sijundai. Ini dikirimkan sama perempuan Boru Sinaga ini sama raja yang mencintai dia, tapi cinta raja yang lain itu ditolaknya. Dimasukkannya black ilmu hitam tadi Dorma Sijundai ini bisa melupakan jiwa orang dan pikiran. Dia kayak dikontrol dan dibawa orang halus sehingga dia menghilang, kayak disimpan orang bunian gitulah, ya. Kalau orang Sakai bilang di Pekanbaru. Jadi si raja ini udah merasa putus asa, malu, tapi dia raja kan gitu. Dia harus menunjukkan sikap yang tegar, dia harus menunjukkan, dia bilang gini, "Kenapa kau buat patung potongnya di sini udah gak jadi binimu? Kenapa kau buat?" kata para undangan. Ya ini menunjukkan cinta saya, bahwa cinta pertama itu ada. Cinta tulus saya ada, cinta suci saya ada. Walaupun dia gak jadi istriku, biar kalian tahu bukan aku aja mengalami kegagalan bercinta ini sebagai raja. Manusia yang biasa pun nanti akan mengalami seperti yang aku alami ini katanya. Itulah warningnya. Jadi jangan ada yang marah kalau aku buat patung pacarku itu tetap ku cintai walaupun dia gak jadi istriku. Itulah patungnya itu, Boru Sinaga itu kan. Nah, itu. Jadi setelah keluarganya didukung dia harus kawin. Kalau nggak kawin dicopotlah gelar kerajaan toh. Kawin dia sama Boru Samosir. Jadi seperti saya pemandu wisata mengatakan tidak ada dasar cinta, gitu. Jadi kenapa patungnya bininya Boru Samosir nggak dibuat sini, tapi dikubur dalam batu ini, ya. Jadi saudara-saudara, adik-adikku, kalau nanti balik ke Medan, mana tahu Boru Sinaga itu ke Medan, namanya Anti Malela, ya. Ada penjaga sini, ada nomor handphone. Nanti kalau jumpa di handphone kemarin ya. Jadi itu raja ketiga ini sudah Kristen. Nah ini seorang profesor Dr. Romensen, ahli teologi ya. Dia mempelajari kegagalan dari misionaris tadi sampai dipotong dimakan ajang ini gawat kali dipikirnya kan.